Shalom, selamat pagi. Jumpa di dalam program Sapaan Kasih hari Rabu tanggal 11 Februari. Namun sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk segala berkat dan anugerah-Mu yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih kami boleh bangun di pagi hari ini, apapun kondisi kami Tuhan. Kami percaya bahwa itu adalah yang terbaik yang boleh Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebelum kami memulai ibadah kami, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Urapi kami dengan kasih dan kuasa-Mu, Roh Kudus dan hikmat-Mu menolong kami, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak dan rancangan-Mu bagi kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, berkati hamba sebagai saluran berkat, dan biarlah pagi hari ini Tuhan Kau pimpin kami semua. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Yeremia 31 ayatnya ke-20. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia, tak dapat aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Dan dalam Roma 11 ayat yang kedua, Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Seperti tema pada pagi hari ini, begitu besar kasih Allah pada kita. Bagaimana cara kita bisa melihat atau kita menggambarkan bahwa kasih Allah yang sungguh luar biasa itu dalam kehidupan kita? Oleh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya akan membagikan dalam 3 poin. Poin pertama, kita bisa melihat dari sejarah. Bapak Ibu, kalau melihat perjalanan dari bangsa Israel, dari pertama mereka dibentuk, mereka dipimpin oleh Tuhan, lalu mereka dibebaskan dari perbudakan bangsa Mesir, lalu mereka menuju ke tanah Kanaan, dan sampai kepada Tuhan Yesus hadir ke dunia. Kita bisa melihat sejarah kehidupan mereka sebagai bangsa. Bagaimana hari lepas hari yang mereka lalui, banyak sekali mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, mendukakan hati Tuhan, dan mereka juga sering melanggar ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Mereka menyembah kepada ilah-ilah lain, mereka menyembah kepada allah-allah lain yang sesungguhnya bukan Allah. Tetapi di situ kita bisa melihat bahwa begitu besar kasih Allah, begitu besar kasih Tuhan bagi bangsa Israel. Tidak pernah lalai Tuhan menolong mereka, tidak pernah sekalipun mereka meninggalkan mereka, walaupun mereka mengalami begitu banyak penderitaan akibat buah dari apa yang mereka lakukan sebagai umat-umat pilihan Allah. Itu pertama Bapak Ibu, kita bisa melihat dalam sejarah bangsa Israel, dan kita bisa melihat itu begitu luar biasa kasih Allah dalam kehidupan mereka. Lalu yang kedua poin yang kita bisa pelajari, yang kita bisa lihat untuk menggambarkan kasih Allah dalam kehidupan kita, melalui dan perumpamaan-perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus melalui Injilnya. Nanti kalau Bapak Ibu bisa membaca di dalam Injil, ada suatu perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bagaimana 2 anak yang hilang, seorang anak yang hilang, dan secara dosa yang sungguh besar yang dilakukan, dia menjual harta benda dari ayahnya, meminta warisan, lalu hidup berfoya-foya. Dan di saat dia mengalami kebangkrutan, mengalami kemiskinan, mengalami penderitaan, dia teringat akan bapaknya. Dan kita bisa melihat di saat dia kembali ke rumah bapaknya, dan dia mengaku bahwa dia telah berdosa kepada bapaknya dan kepada sorga katanya, kita bisa melihat hati seorang bapak tetap menerima anaknya. Apapun masa lalunya, apapun yang menjadi permasalahan atau dosa yang dilakukan oleh anak itu, bapaknya tetap menerima dia. Itu satu gambaran yang sungguh luar biasa yang Tuhan ajarkan dari kita melalui perumpamaan-perumpamaan di dalam kitab Injil. Sesungguhnya itu merupakan manifestasi pribadinya dia, bahwa dia selalu menerima kita. Apapun kondisi kita, apapun dosa-dosa kita lakukan, kelemahan-kelemahan atau kelalaian yang kita lakukan, dia sama seperti Bapa yang dia umpamakan dalam perumpamaan itu, bahwa Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus yang selalu setia, siap menerima kita apapun.
kondisi kita, apapun dosa kita. Itu yang kedua Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana gambaran kasih Allah yang sungguh besar dalam kehidupan kita. Lalu ketiga, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Saya percaya bahwa kita di satu sisi pernah menjadi seorang anak, dan kita tahu bahwa sebagai seorang anak terkadang kita juga membuat hati orang tua kita, entah itu ayah kita, entah itu ibu kita, menjadi kecewa oleh ulah-ulah kita. Banyak hal-hal yang tidak berkenan yang kita lakukan bagi kedua orang tua kita. Tetapi satu hal yang kita bisa pelajari, yang kita bisa saksikan bahwa seburuk-buruknya kita sebagai seorang anak, tetap mereka tidak pernah melupakan kita. Mereka tetap menerima kita apa adanya. Dan itu saya bisa katakan bahwa itu juga menjadi kesaksian dalam kehidupan saya, bahwa juga saya tidak mengakui bahwa saya ini adalah orang yang sungguh baik ataupun yang tidak punya masalah, tetapi saya punya masalah. Tapi luar biasa saya memiliki orang tua, orang-orang yang saya kasihi, yang tetap mensupport, tetap menghargai saya sebagai pribadi. Dan saya percaya itu semua terjadi bukan karena satu kebetulan, karena kasih Allah itu juga ada dalam kehidupan orang-orang tua kita. Dan juga pada satu saat juga kita akan menjadi orang tua, kita pun juga akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh orang-orang tua kita. Bagaimana kita memiliki, karena terkadang mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan itu salah. Dan kita juga mungkin kadang kita kecewa akan apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Mari pada pagi hari ini kita belajar kepada Tuhan Yesus Kristus akan kasih-Nya yang luar biasa. Karena kita sebelum memberikan kasih itu, terlebih dahulu kita harus menerima kasih itu. Karena tidak seorang pun dapat memberikan kasih Tuhan kalau dia tidak menerima kasih Tuhan itu dalam kehidupannya. Dari 3 hal poin ini saya bagikan Bapak Ibu, kita bisa menggambarkan, kita bisa melihat bahwa kasih Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Tidak pernah dia melupakan kita. Tidak pernah dia tidak mengakui kita sebagai anaknya. Kalau kita kembali sedikit ke belakang dalam kitab Kejadian, pada saat manusia dibentuk dari tebu tanah, ada satu hal yang diberikan kepada kita, yaitu nafas hidupnya. Secara tidak langsung bahwa kita sudah diakui sebagai anaknya. Kita bagian dari Tuhan Allah dalam kehidupan kita. Makanya jangan pernah, pesan pada pagi hari ini, jangan pernah kita ragu akan kasih Tuhan. Dan kedua, jika kita tahu bahwa ada pribadi yang begitu mengasihi kita harus menghargai kasih itu. Jangan menjadikan itu suatu hal yang kita gunakan untuk kita melakukan hal-hal lagi yang mendukakan hatinya. Kiranya pada pagi hari ini melalui firman Tuhan kita diingatkan dan kita bisa merenungkan bahwa ada pribadi yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita, yang selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Responi firman Tuhan pada pagi hari ini kita angkat PBA 256, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, seperti pujiannya, sungguh ku bangga Tuhan, karena tidak ada pribadi yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Satu pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi kami, yaitu Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kasih tidak bisa kami dapat dari dunia ini.
tapi kasih yang kami dapat langsung daripada Engkau telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini Tuhan kami boleh berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Kami menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mendapat menyaksikan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa dalam perjalanan kehidupan kami tidak mudah Tuhan. Tetapi biarlah melalui firman Tuhan di pagi hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami, Engkau menguatkan kami Tuhan, bahwa Engkau akan selalu ada dalam kehidupan kami di setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur akan kasih-Mu ini. Dan tepat di pagi hari ini juga Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk segala kehidupan anak-anak pun Tuhan. Setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kiranya jika ada mereka yang sakit Tuhan, biarlah oleh kasih dan kuasa-Mu Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan mereka. Jika ada pergumulan-pergumulan di dalam keluarga mereka Tuhan, hubungan suami dengan istri Tuhan, Tuhan Engkau adalah Raja damai dalam kehidupan kami. Nyatakanlah kedamaian itu dalam kehidupan keluarga-keluarga ini Tuhan. Dan juga Kau berkati hubungan orang tua dengan anak Tuhan, berkati. Karena kami percaya Tuhan, bahwa kasih-Mu Tuhan ada di setiap kehidupan orang-orang percaya. Di dalam kehidupan orang-orang yang mengasihi dan mengandalkan Engkau. Berkati Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk segala kegiatan kami hari ini Tuhan. Pekerjaan kami, usaha kami, sekolah anak-anak kami Tuhan. Dan juga segala sesuatu yang akan kami rencanakan ke depan Tuhan. Tuhan tolong berkati kami. Tuhan tolong pimpin kami Tuhan. Setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, kami percaya ada jalan keluar. Ada solusi Tuhan. Karena Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.